Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari depan itu akan masuk atau akan salat dulu kan? Boleh bergerak maju sedikit bapak-bapak, di luar banyak yang sedang berdiri. Mari merapat. Lihat di luar banyak yang sedang berdiri ya. Mudah-mudahan yang mau merapat menjadi hamba-hamba yang oleh Allah dimudahkan urusannya. Terima kasih. Kalau dilihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan ini. Ini wajah-wajah banyak masalah. Banyak masalah baik atau buruk hadir. Bingung. Nyebut buruk takut salah. Nyebut baik takut jadi kenyataan. Masalah itu bagian dari karunia. Rasulullah punya masalah tidak? Sedikit atau banyak, ringan atau berat, sederhana atau rumit, hasilnya hina atau mulia. Nah begitu. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Atau dari mana? Ketemu aja baru. Nah inilah masalah kita Pak. Kebanyakan mikirin masalah orang. Jadi Bapak Ibu, persepsi terhadap masalah harus kita perbaiki. Masalah itu bagian dari karunia. Ujian hidup ini bagian dari karunia, bukan bagian daripada petaka. Kepahitan bagi kita itu bukan oleh masalahnya. Kita mengalami kepahitan itu karena salah menyikapi masalah. Jadi ujian di sekolah itu tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus itu pasti bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Ini serius saja. Jadi kalau Bapak Ibu merasa menderita dalam hidup ini, pasti ada yang salah kita dalam menyikapi. Karena orang yang beriman itu nggak ada ruginya. Hadis sahih, ajaban di amri mu'min. Sesungguhnya amat menakjubkan, amat mengagumkan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Semua urusannya adalah baik, dan tiada yang demikian itu kecuali mukmin. Inna asabatun sarra'u syakar. Ketika Allah memberikan karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah. Nah, yang membuat jadi baik itu bukan karunianya, tapi syukur. Jadi saudara dapat uang, itu belum jadi kebaikan kecuali kalau bisa syukur. Naik pangkat belum jadi kebaikan kecuali kalau bisa syukur. Kebaikan itu bukan pada karunianya, tapi pada sikap terhadap karunia. Demikian pula ketika Allah memberikan episode kemudaratan, kalau kita sabar, fakana khairullah. Musibah itu jalan kebaikan kalau kita sabar. Makanya hidup mah nggak ada yang gawat Pak. Yang gawat itu salah menyikapi. Sepakat tadi ini? Alhamdulillah sudah disepakati. Demikianlah hadirin sekalian. Kalau dari wajah ini saya lebih cenderung mengambil judul sabar sajalah ya. Karena auranya itu kerasa Pak ya. Jadi kajian kita kali ini sedikit tentang sabar. Sabar itu seperti kepala di tubuh. Orang tidak punya sabar seperti tubuh tidak punya kepala, cenderung sepanjang waktu bermasalah. Orang yang tidak sabar, dia tidak akan punya keindahan. Sabar itu intinya adalah menahan diri, mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, menahan diri, kita sudah saksikan di Jakarta ini ya. Hal-hal yang tidak perlu jadi masalah besar, boro-boro menyelesaikan masalah yang besar, nah dirinya aja jadi sumber masalah.
Sebabnya adalah tidak mampu mengendalikan, menahan diri. Nah, saudara-saudaraku sekalian, surat Al-Baqarah 155-156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Jadi sudah pasti nih hidup ini, Allah sudah janji itu, dan sungguh akan ditimpakan kepadamu bisyai, sedikit, seperti jerawat di tubuh, pasti sedikit jerawat tuh. Tapi orang banyak fokus ke jerawatnya daripada ke tubuhnya. Benar? Sakit gigi paling satu, tapi kita seakan-akan dunia runtuh gara-gara sakit gigi. Kita fokus kepada yang sedikit, lupa kepada nikmat yang banyak. Ini kantor segini banyak, coba ada seorang menghina, fokus saja kepada dia, tidak ingat kepada karunia yang banyak teman di kantor. Begitulah kita, Pak. Jadi kita menderita tuh salah fokus. Udah pasti kita ini akan dicekam takut sesuatu sedikit, tapi dibanding tidak takutnya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Jadi Bapak, kesabaran itu pada pukulan pertama, ketika terjadi musibah langsung kontak ke Allah, merasa kita ini milik Allah, sesuka Allah, nah, insya Allah kita akan sabar. Nah, kalau udah lewat itu sabar, terbukalah di belakang ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah, ampunan, keberkahan, limpahan kasih sayang dan petunjuk. Nah, hadirin, kita lanjutkan ya. Berikut ini, oh maaf saya ceramahnya pakai nomor supaya riado, kan ada tahu itu mendengar, ada paham itu belajar, ada bisa. Nah, bisa ini namanya mujahadah, Pak. Jadi tingkatan ceramah ini baru sampai tingkat mudah-mudahan paham. Tapi untuk bisa beda lagi urusannya, harus mujahadah. Nah, ceramah ini materinya materi mujahadah, karena sabar itu paling gampang diomongin. Seperti seorang ibu mendidik anaknya, sing sabar sayang ya, nanti belajarnya pada Isya. Ibu sekarang masak dulu. Bu, 19 menit lagi ya Bu. Iya nak, sing sabar ya, sabar. Ibu lagi banyak kerjaan. Udah pada Isya. Bu, udah bahasa. Sabar nak, sabar kata ibu juga. Sing sabar atau jadi orang. Begitulah. Ibu ternyata baru tahu Pak sabar, belum paham sabar, dan belum mengamalkan sabar. Sing sabar ya hadirin. Satu, kuncinya begini, ketika ditimpa sesuatu musibah, yang ini khusus untuk sabar yang ketiga, karena sabar itu ada sabar dalam taat, ada sabar ketika menjauhi maksiat, dan ini sabar ketika ditimpa musibah. Jadi ketika terjadi sesuatu, penjabaran innalillah itu sesungguhnya kami milik Allah, harus tahu bahwa apapun yang terjadi itu pasti hanya dengan izin Allah. Yang pertama, ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Tiada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah kasih petunjuk ke hatinya. Ini tahapan ini lewat, yang ini susah sabar Pak. Kejedot jendela izin Allah bukan? Tuh kan gini, kalau ragu tuh gini suka nggak jelas. Kalau yakin kayak gini nih, apakah saudara mau dimasukkan ke dalam neraka? Nah kalau bulat kayak gitu. Kalau tadi, apakah kejedot jendela izin Allah?
jatuh dari tangga ini izin Allah bukan? Digigit nyamuk? Digigit nyamuk izin Allah bukan? Apapun yang terjadi pasti izin Allah. Tapi tidak semua izin Allah ridho. Makanya yang kita cari bukan izin Allah, melainkan ridho Allah. Nah, Gubernur Jakarta kemarin heboh, izin Allah bukan? Oh, itu barokah betul tuh. Dengan nyeletuk itu semua umat Islam sekarang pengen tahu Al-Maidah 51. Ini jarang yang tahu Al-Maidah 51. Sekarang jadi mulai menyelidiki. Izin Allah itu. Makanya kalau marah jangan kelewatan. Dan itu banyak ilmu Allah yang akan diberikan lewat kejadian kemarin. Kita jadi tahu kan betapa sulitnya pemimpin yang tidak seakidah bisa memahami karena tidak mengimani. Jadi begitulah. Walaupun hari ini minta maaf, mungkin sesudah rembugan rame-rame ya sudah kita maafkan, nggak rugi kita karena sudah jadi banyak umat yang tersadarkan. Izin Allah itu hadirin. Apapun yang terjadi, musibah apapun izin Allah. Tanpa izin Allah tidak terjadi. Yang kita cari adalah ridho Allah. Ridho Allah itu adalah izin Allah yang Allah sukai. Kalau mencuri izin Allah, tapi Allah tidak ridho, sehingga dia harus pikul itu balasan dari keburukannya. Kalau ridho Allah adanya di mana? Pada amal yang disukai Allah. Asal niat lurus, amal disukai Allah, di sanalah ridho Allah. Cirinya apa? Tenang. Kalau Allah tidak suka, galau begitu. Galau tentang dunia. Dua. Yang kedua, kalau sudah terjadi sesuatu, harus berani mengatakan ini pasti baik. Nah, ini yang mulai berat nih. PHK kan kata saya juga berat. Dipuji baik, dicaci cuma tinggal seorang Pak. Istri soleha, istri galak, tinggal dua Pak. Oh, beruntung Pak yang punya istrinya rewel, sensi, dikit-dikit ngoreksi. Coba Pak, bekas tidur tempat tidur dirapikan Pak. Itu kan bagus ya Pak, jangan terlalu banyak bicara lah, yang penting banyak bukti. Itu kan benar ya. Tapi banyak yang terluka karena tidak mengerti di sana banyak kebaikan. Tidak mungkin istri seideal yang kita harapkan, pasti banyak kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya tuh ingin istri yang soleha, baik, hafal Quran, lembut, penyayang. Yang itu justru nggak mau sama bapak ya. Terima ya. Karena kebangetan. Ada kebaikan. Pokoknya ingat ya, dalil yang tadi sahih itu bahwa sebagai orang yang beriman semuanya itu baik kalau disikapi dengan benar. Pernah dengar nggak di sini cerita, ini cuma cerita ya, yang pengawal raja? Ada yang pernah dengar? Kalau pernah dengar, coba ceritakan Pak. Efisien. Pengawal raja ini selalu berprinsip kalau udah niat baik, lakukan yang terbaik, apapun yang terjadi pasti baik. Berbululah bersama raja. Karena dia jagonya berburu, menemani raja kesayangan. Tiba-tiba raja diterkam dan digigit jarinya oleh binatang buruan sebelum kabur, sehingga buntung dua jarinya. Wah, tolong! Wah, Paduka, ini pasti baik. Baik-baik apa kamu? Lihat rajanya diterkam sampai buntung jari begini, kau mengatakan baik? Pengawal gak punya empati, tangkap, penjarakan dia. Sambil jalan, ini pasti baik, ini pasti yang terbaik. Raja sembuh, pengen berburu lagi. Ya maaf ya, namanya juga dongeng hadirin. Akhirnya dia berburu, karena tidak ada ajudan andalan, dia tersesat.
ditangkaplah oleh masyarakat primitif, pemakan manusia. Aduh, lihat orang tersesat seperti lihat soto, tangkap, kita persembahkan kepada dewa. Periksa dulu sebelum diprosesi dilakukan. Pas diperiksa tidak ada jarinya. Amit-amit, ini cacat. Kita tidak bisa menyerahkan yang ini, bisa jadi petaka. Lepaskan dia, lari tuh Pak, dilepaskan. Waduh, sambil lari, benar. Ini yang menyelamatkan saya dari petaka yang lebih besar. Buntung ini ternyata yang terbaik. Sampai di kerajaan, mana pengawal itu? Benar kata dia, saya udah buktikan. Sini, tuh benar katamu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu waktu saya masukkan ke penjara mengatakan ini pasti yang terbaik? Terbukti sudah Paduka. Nah, ini masalah intelektual. Ada yang lambat, ada yang loading dulu. Ada apa ya? Apa-apa, nggak ada penilaian di sini. Coba kenapa? Sebab kalau dia tidak di penjara, dia yang jadi soto ya. Gak apa-apa pada sadar sekali, gak apa-apa. Ini ada kewajiban. Nah hadirin sekalian, wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Al-Baqarah 216 yang barusan. Ada yang minta jodoh karena belum nikah. Ya Allah, beri saya jodoh. Keluar dari rumah, langsung tuh Pak. Ada yang melihat dia terpikat, tanpa ragu mendekati dan langsung menggigit betis Pak. Ya Allah, saya minta jodoh. Yang datang anjing betina, ini pasti yang terbaik. Sambil luka husnuzon, pokoknya nggak ada perbuatan Allah yang buruk. Akhirnya dia dibawa ke dokter. Kata dokter, ini lukanya agak dalam, bawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit beberapa waktu. Lambat laun ketahuan rahasia takdir, ternyata jodohnya perawat. Gitu, jangan suudon ya. Tapi bukan berarti yang digigit anjing pasti jodoh Pak. Bapak digigit anjing langsung syukuran ya. Di ruangan gelap gulita ada yang mukul kepala kita Pak pakai gulungan koran. Kira-kira marah tidak? Marah lah. Pasti nyalakan lampu, mertua Pak yang udah ngasihin anaknya, juga apartemen, deposito, dan mobil Pak. Jadi nggak marahnya Pak? Jawab. Jelas Pak. Siapapun yang tahu yang melakukan sesuatu kepada kita tuh orang baik, nggak jadi marah. Apalagi yang tahu bahwa yang menimpa kita tuh dari Allah yang maha baik, gak ada marah. Mau diapain aja pasti baik. Yang buruk itu adalah yang buruk sangka, yang tidak ridho, yang tidak syukur, tidak sabar, tidak ikhtiar, itu yang buruk. Pernahkah Allah berbuat buruk kepada kita Pak seumur hidup sehari aja? Jawab. Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Pernahkah Allah berbuat buruk ke kita sehari saja? Sejam? Semenit? Sedetik? Gak akan pernah Allah berbuat buruk. Yang ada tuh dolam tuh nafsi, kita yang berbuat buruk kepada diri kita sendiri. Nah, jangan lebay, jalanin aja, pasti baik kok kalau disikapi dengan benar. 3, semuanya sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini dalam perintah-perintah Allah, semuanya Allah tahu kesanggupan kita.
juga dalam ujian-ujian hidup ini. Allah Maha Adil, Al-Adil, menempatkan sesuatu pasti pada tempatnya. Allah Maha Suci dari perbuatan zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang kita dari siapapun. Allah tahu tingkat intelektual kita, Allah tahu keilmuan kita, Allah tahu kadar keimanan kita, Allah tahu kondisi fisik kita, Allah tahu kondisi finansial kita. Kalau Allah memberikan ujian kepada kita, udah pasti diukur. Tidak mungkin ujian SD dikasih ujian pelajaran SMA, nggak usah dikerjain, karena itu merupakan guru zolim. Maha suci Allah dari perbuatan zolim. Jadi sepahit apapun itu dosis kita, jangan lebay. Jelas? Jangan suka mempersulit diri, jangan ngarang, jangan didramatisir. Semuanya sudah proporsional. Kita menderita ngarang, seperti yang mau pensiun, biasanya ngarang. Cicilan belum lunas, kreditan masih banyak, anak belum tamat sekolah. Kapan pensiunnya Pak? 3 tahun lagi ya. Kenapa 3 tahun lagi pensiun menderitanya hari ini? Siapa tahu bulan depan meninggal. Oh, kenapa ketawa hadirin? Emang saudara bulan depan masih hidup? Belum tentu. Saya juga kan gosipnya apa kemarin? Beberapa masjid sudah sholat gaib. Iya benar, itu waktu tarawih di beberapa masjid. Ya udah nggak apa-apa, jangan mengurangi dan nggak nambah umur saya. Terus kan? Sudah habis belum waktunya? Yang keempat, satu apa? Izin Allah. 2, pasti mengandung kebaikan. 3, semuanya sudah diukur oleh Allah. Ini penting sistem ini Pak. Kalau kita terjadi sesuatu izin Allah, pasti baik, pasti baik. Ini udah diukur, udah diukur. Yang keempat, nah ini 179 Pak. Ini SOP-nya Pak. Kalau udah pahit, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Karunia apapun yang ada padamu itu dari Allah. Apapun bentuk karunia yang datang kepada kita, kebaikan apapun itu datangnya dari Allah. Kalau keburukan yang menimpa famin nafsik, itu pasti karena dosa kita sendiri. Kita gagal sabar karena kita merasa sebagai korban, padahal kita yang ngundang kepahitan. Tuh dalilnya. Kecopetan. Copet udah pasti ngaco. Namanya juga copet. Nggak usah diomongin, copet kurang ajar. Udah pasti. Kalau dia soleh nggak nyopet. Tapi kepilihnya kita kecopet. Nah ini kan banyak calon, ya kan? Jadi kenapa saya kecopetan? Diatur oleh Allah. Langsung, ini pasti saya punya dosa. Gitu caranya Pak. Kalau mau sabar, apa dosa saya? Oh iya, saya masukkan di saku kiri 2.000, saku kanan 20.000. Lagi Jumatan saya ngantuk, kotak infak lewat, refleks saya masukkan. Selesai Jumatan ke warung, bungkus. Astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Jawab hadirin, jangan ketawa. Ini nih, kalau data jawaban apa mau? Kenapa istighfar? Jawab hadirin. Salam masuk. Jadi yang masuk berapa tadi? 20.000. Rencana awal bagus, jujur segitu ya. Sekali merokok 20.000.
dengan korek api, sebulan 600, setahun 7.200.000, Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 56.000, merokok 7.200.000. Siapa itu Tuhan tukang merokok Tuhan? Allah atau rokok? Siapa yang ada di pikirannya? Berjuang untuk siapa? Takut kehilangan apa? Hati-hati Pak, para perokok tuh bisa jadi mengilahkan rokok daripada menuhankan Allah. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Ya. Saya suka bingung Pak lihat perokok itu seperti yang kurang jelas hidupnya. Sedot tiu, sedot tiu. Dan wajah perokok tuh nggak ada yang bahagia. Kayak depresi gitu Pak. Cari tempatnya juga di tangga, di balkon stone. Orang lain mau wirid, ngapalin kenyot. Ya. Apalagi kalau saya lihat kakek-kakek merokok itu nggak jelas bisa. Dia tua mah tua, cuma nggak dewasa. Pernah ada kakek-kakek merokok dilihat oleh cucu, kek lagi apa? Lihat sendiri lagi apa nih? Kek, minta dong rokoknya. Jangan, anak kecil ngerokok, nggak boleh. Kenapa kek? Bahaya kau. Cucu. Nih, lewat si kakek nih. Nggak jelas hidupnya. Jangan gitu kok itu ada ustadz yang merokok. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Saya nggak mau ngomongin ustadz, saya mau membicarakan Rasulullah SAW. Terbayangkah oleh kita Rasulullah merokok? Jawab. Gak sanggup otak kita membayangkannya. Benar? Terbayangkah oleh kita di Masjid Nabawi para sahabat yang mulia ngeriung asbak? Gak kuat otak kita membayangkannya. Benar? Ini serius hadirin. Ini masalah intelektual ini ya. Kebayang tidak? Enggak mungkin. Otak ini gak sanggup membayangkan Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, para sahabat pada ngerokok. Enggak kuat Pak. Enggak kejangkau oleh akal kita. Turun lagi para ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kebayang tidak perokok? Saudara-saudara saya akan berfatwa. Enggak kebayang. Benar? Ya sudah, kalau gitu mau niru siapa? Berhenti merokok Pak, siap-siap kena musibah. Oh iya Pak, karena rokok itu udah jelas ditulis di bungkusnya. Merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan, dan janin. Itu sebabnya pemilik rokok nggak mau ngerokok, karena dia udah tahu mau ngapain. Udah kayak penyakitan. Loh kenapa dong bos bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang nggak bisa baca. Tobat. Siap-siap yang merokok mah dompet hilang, motor hilang, siap lah. Nggak usah lihat kiri kanan Pak, saya jadi tahu nih. Ada ibu-ibu nangis di Masjidil Haram. Jamaah, kenapa Bu? Saya ditegur Allah. Ibu tahu ditegur Allah gimana? Saya diberakin merpati di sini. Itu lapangan segitu luas, kepala segini kecil, bisa pas di sini. Itu nggak mungkin kejadian kecuali Allah yang ngatur. Lintasan harus sama antara saya dan merpati. Beda lintasan nggak kena. Kemudian percepatan, tingkat kecepatan terbang merpati dengan saya berjalan harus berimbang. Sudut elevasi antara pantat merpati dengan kaki saya, ini serius aja. Ini ilmiah nih. Beda 2 derajat lewat itu Pak. Kecepatan angin itu bisa membelokkan itu. Dan yang paling rumit,
tingkat kemulesan mata. Bagaimana ini antara kimia dan fisika, kan? Siapa yang ngatur ini? Ma khalaqta hadza batina. Ini Allah yang ngatur. Si ibu hebat. Surat ke sini enggak nyalahin merpati, dan susah merpatinya banyak yang disalahin yang mana, dan enggak ngepek, Pak. Surat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ganti kerudung, ganti mukena, balik masjid, ampun ya Allah. Engkau tahu pikiran saya sering busuk, sering kotor. Ini yang benar hadirin. Bapak lihat, rasakan sabar tidak wanita itu? Sabar. Ahli sabar tuh adalah orang yang paling berani melihat kekurangannya sendiri sebagai penyebab masalah. Pak, ini PLN itu laki-laki semua. Wanitanya di mana? Oh, maaf ya Bu. Pak, Bapak sing sabar sama wanita ya. Serius nih Pak. Wanita itu dibuat dari tulang tusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi harus digimanain, disabarin, didoain, disolatin. Bukan jenazahnya Pak, kita yang sholat, memohon ampun ke Allah. Ini akibat saya belum jadi kepala keluarga yang benar gitu. Wanita emang gitu Pak, suka nggak jelas. Nah, ibu-ibu, coba saya pengen dengar suara ibu. Ibu, nggak kedengaran? Nggak bisa dengar suaranya saya. Bu, sayur. Aduh, kalau ada suaranya saya bisa buktikan itu. Bu, walaupun nggak kedengar keras ke atas, jawab ya. Kalau ibu dikejar anjing, mau bagaimana Bu? Lari. Benar Bu? Kalau ibu dengan anjing lari, cepetan mana Bu? Anjing. Standarnya begitu jawabnya. Jadi yang ngomong sendiri ya ketawa sendiri. Anjing. Artinya apa? Jadi suka ngomong dulu baru mikir, itu intinya Pak. Makanya jangan cek. Bu, apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Di mana-mana pasti teriak. Kemarin di Istiqlal juga ribuan orang. Mau punya suami jujur? Mau. Ada yang nggak mau Pak. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Makanya sebagai suami harus tenang. Wanita memang agak sering berubah-ubah. Pak, ya Bu. Hari Minggu kita ada undangan. Ibu pakai baju yang mana ya Pak? Yang paling cocok yang mana Pak menurut Bapak? Atau silakan aja mana yang paling ibu sukai, itu yang ibu pakai. Ditanya malah balik nanya. Ibu tuh nanya Pak, salah kita Pak. Padahal kita niatnya benar. Mana yang paling nyaman silakan pakai. Kalau tanya teh jawab Pak. Atau ibu mau yang mana? Yang merah atau yang biru? Menurut Bapak yang mana yang bagus? Merah Bu. Ibu kalau pakai yang merah bercahaya. Tapi kan biru juga bagus Pak. Nah, ingat ceramah ini ya. Tuh mangga silahkan Bu. Keluar teh hijau Pak. Ya udah apa? Itu urusannya. Kita senyum, astagfirullah. Ini dosa saya. Pak, mau makan apa? Mau dimasakin hari Minggu spesial? Awas, jangan nyebut terserah. Bisa musibah. Masak opor ayam. Ayam tuh mahal. Ya udah yang gampang atuh Bu. Karedok. Bapak teh mencret. Aduh, ibu udah mulai pusing, ya beli aja tuh. Bilang aja masakan ibu nggak enak.
Oh, ambil air wudhu, saya terima. Ini teh buah kezoliman saya. Astagfirullah. Gitu Pak SOP-nya Pak. Daripada jengkel deh istighfar. Astagfirullah. Nanti tebusan dosa dulu. Gitu dah. Jelas? Apalagi kalau ke mall tuh. Jaga pandangan Pak. Jaga pandangan Pak. Ini juga dijaga Bu. Ibu yang halal Pak. Yang lain gak halal. Siap. Kenapa sih ngelihat perempuan itu terus? Gak sengaja. Emang dia sama saya cakepan mana Pak? Jujur, cakepan mana dia sama saya? Atau cakepan ibu? Bohong. Kita harus ngomong apa? Udah jadi musola sana. Langsung sholat ampun. Ya Allah. Pak serius loh Pak. Kalau lagi kayak gitu situasinya, senjatanya tobat. Gak usah banyak ngomong. Bapak itikaf dicurigai. Dari mana semalam Pak? Kan udah bilang mau itikaf. Gak percaya, gak percaya. Jumatan aja jarang ujung-ujungnya. Pak Kubung udah saya udah tahu ilmunya, mau tobat tidak. Oh sama ada Pak, langsung astagfirullah, ya Allah. Keseringan bohong, sekalinya jujur ada yang percaya. Pak, ini serius Pak Bu. Luar biasa dahsyatnya istighfar tuh. Jarang orang yang kalau ada masalah tuh istighfar. Dengar ya, kalau salah mah semua orang bikin salah. Tapi kalau tobat hanya orang tertentu. Padahal kesalahan itu bisa mengangkat derajat kita loh Pak. Kalau kita tobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi orang itu ada yang bisa mulia lewat tobatnya Pak. Suatu saat di bulan Ramadan atau malam Jumat waktu itu, saya malam-malam tuh mimpi Pak. Pas bangun jam 3, kok mimpi tuh panjang sekali ya. Di mimpinya adalah jalan-jalan dengan Freddy Budiman Pak. Tapi nggak kayak penjahat di mimpi saya tuh Pak. Jalan sana ngobrol gitu kayak teman. Saya senang waktu itu. Bangun jam 3, ada apa ini seumur-umur baru mimpi orang ini. Browsing aja internet, ternyata jam 12.45 tengah malam itu pas ditembak mati ya di Cilacap. Di sana ditembak, datang ke mimpi Pak. Tapi saya pikir mungkin tobatnya mudah-mudahan diterima ya. Kan Ramadannya aja 10 kali khataman Quran. Kita berapa kali? Kita emang harus diancam Pak supaya bisa. Nah hadirin sekalian, dan kalau orang tobat auranya itu beda Pak, karena Allah menyukai orang tobat. Pak, masalah mah nggak selesai dengan dipikirin sendiri. Masalah itu selesai dengan ditolong Allah, dan ditolong Allah itu diberikan kepada ahli tobat. Coba buka surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan istighfar, niscaya Allah memberikan hujan lebat, membanyakan harta, membanyakan anak. Allah mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya istighfar itulah yang membuka begitu dahsyatnya karunia. Nah, kalau ada masalah solusinya istighfar. Jelas hadirin? Kalau ada anak bandel, tuh astagfirullah ya Allah, sayang bapaknya yang gak jadi contoh. Kenapa kamu lihat video yang gak
Video mesum, kenapa? Sambil ditanya, astagfirullah, saya juga kerjaannya gitu Pak. Kata bapak, kapan saya mau bukan hanya video, astagfirullah. Yang jujur kamu, anak ngambil uang orang tua, mikir, saya suka ngambil uang siapa? Itu kan ada tuh, yang suka mesum Pak, suka mesen mahasiswi. Udah pesen di sebuah hotel, pas dibuka hotelnya, apa? Ngapain di sini? Loh, kamu kenapa di sini? Ketemu tuh Pak. Bapak senang daun muda, anak senang ranting tua. Ini kejadian Pak. Gampang bagi Allah ngatur kayak gitu, ya kan? Jadi kalau ada apa-apa, tobat. Ingat Bapak, kita tidak terancam oleh kesalahan siapapun. Kita tuh terancam oleh dosa kita sendiri. Makin banyak maksiat, nggak ada yang dilupakan Allah, balik ke kita. Hati-hati. Sayang anak bukan hanya ngasih uang, tapi jangan bikin maksiat. Sayang anak tuh, jangan sampai kita ahli maksiat, anak-anak ikut kebagian getahnya. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli yushibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan sekira Allah menyentuhkan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain illahu, selain Allah sendiri Pak. Gelisah, nggak ada yang bisa bikin tenang selain Allah sendiri. Sakit, tidak ada yang menyembuhkan selain Allah. Hutang, tidak ada yang bisa membayar selain Allah. Selain Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Selain Allah itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Bergabung semua nih karyawan di sini, mau ngasih kepada saya 1 butir nasi aja, kalau Allah tidak menghendaki sampai tidak? Jawab hadirin. Sabar. Sampai tidak? Tidak. Gak akan Pak. Mau janji, pakai ditanda tangan, pakai meterai berapa banyak, enggak, ngepek. Kalau Allah tidak menghendaki nggak kejadian. Sekarang semua yang ada mau mencelakakan saya, tapi Allah nggak menghendaki saya celaka. Celaka enggak? Jawab? Tidak. Tidak. Tes Pak, tes. Silakan lempar pakai HP, pakai apa aja, pakai mata. Sok lempar nih ke saya sekarang. Silakan. Tuh kan nggak dikehendaki Pak. Caranya gimana? Atuh gampang bagi Allah, tinggal dibalikin aja hatinya. Nggak ada yang mau lempar, nggak ada yang lempar. Kan yang ngebulak balik hati adalah Allah, muqallibal qulub. Tapi ada juga yang pas ngomong gini ada yang lempar, ada tuh Pak kemarin. Berarti dikehendaki tuh. Dia nggak ngerti itu, harusnya mau pura-pura aja. Hadirin, Pak, Bu, jangan akal-akalan ke manusia tapi nggak mengandalkan pertolongan Allah, nggak bisa. Makanya kalau ada apa-apa tuh Pak, tahan. Lalu wasna'inu sabri wassalah. Tahan dari komentar, tahan dari sikap, tahan dari perilaku, ambil air wudhu, sholat. Di sini saya lihat tadi qoblahnya rata-rata 4 rakaat ya. Ya, itu sunnah. Ada 2, ada 4. Bagus Pak, daripada banyak mikir, lebih baik banyak sholat. Karena kalau sholatnya bagus, mikirnya dituntun oleh Allah. Jadi yang disebut stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi nggak boleh mikir, bukan begitu. Tiap mikir jadi zikir. Nah, zikir yang paling komplit itu dah sholat. Zikir dalam sholat itu berarti zikirnya dalam wudhu, zikirnya ngadap kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada komplit.
ada Al-Quran, ada umul kitab, ada ruku, ada sujud, ada doa di antara dua sujud. Itu zikir yang mantap Pak. Rabbik firli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Dapat dua ini aja udah selamat Pak. Wajburni, cukupi, nggak usah kaya, yang penting mati ya perlu. Bukan ada, cukup Pak. Kalau 2 juta dan 2.000 juga stres Pak. Kita tuh nggak perlu jadi orang kaya, yang penting jadi orang cukup buat makan, buat anak sekolah, buat beli rumah, buat beli kendaraan baru, buat sedekah, buat ke Mekah. Ngapain kaya? Kaya mah nggak jelas Pak. Orang kaya belum tentu merasa cukup hidupnya, tapi orang yang cukup pasti cukup aja. Kenapa PLN itu salah melulu jawab? Habis waktunya. Kenapa tuh gerak-gerak di sana? Jangan menzolimi penceramah. Pak, saran saya tahan, jangan suka nulis status, jangan suka ngomong kayak cemburu ya. Cemburu itu kan menderita sekali Pak. Pikiran kacau, hati galau, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Kalau dengan cemburu urusan beres atau nambah? Nambah tuh, semuanya sepakat Pak. Kenapa urusan nambah begini Pak? Kalau ibu bapak lagi cemburu, hati itu enggak enak. Kalau hati lagi enggak enak, itu penampakan kita tuh horor Pak. Enggak ada yang enak lihat nih. Kalau hati enggak enak, ngomong itu enggak enak didengar, nulis itu enggak enak dibaca. Makanya jangan melakukan penampakan, jangan ngomong, jangan nulis. Kalaupun nulis jangan di-send. Ambil wudhu, sholat. Ini serius Pak. Pokoknya kalau hati lagi nggak enak, jangan ngomong, jangan nulis, sholat aja dulu. Karena Robbis rohli, sholli, tenang dulu, baru wayasirli amri, baru urusan beres, baru wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, baru omongan kita bertenaga, menggugah, merubah. Apalagi jengkel ngomong ya seperti seseorang itu, masalah terus. Nah hadirin sekalian, udah segitu juga. Nanti kalau mau pilkadal ya, ini saya nggak ngomong pelatak politik. Pilkadal itu pemilihan kepala daerah langsung, disingkat pilkada ya. Saya dapat kiriman haramnya meminum khamr 1 ayat, haramnya memakan babi 2 ayat, haramnya memilih pemimpin yang beda akidah 7 ayat. Jadi saya mah nggak pusing, dah aja lah gitu, sederhana ya. Tentang babi misalkan, misalkan itu pemimpinnya ini kalau memilih ya, pemimpinnya berprestasi, kita hargai prestasinya. Apa yang udah dilakukan yang baik kita hargai, yang baik itu baik, yang prestasi, jangan ngilang-ngilangin prestasi, nggak boleh. Tapi kalau pas pilih, ya enggak juga. Kenapa? Karena Allah aja melarang. Ilustrasinya misalkan babi, kita kan nggak makan babi karena dilarang. Ini babi baik misalkan, dia bersih badannya, kandangnya juga rapi ya, makanannya juga baik-baik, dan sudah di scanning nggak ada cacing pita, dan dia babinya tuh sopan. Pasti tetap nggak makan ya kan? Mau saudara? Karena apa? Karena Allah melarang. Titik, udah sederhana aja ya. Apa? Udah, saya nggak mau ngomongin itu. Udah barusan ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jangan emosional ya. Jangan sampai tidak adil. Jangan mengotak-atik masalah etnis, karena etnis ini bukan kehendak siapapun, adalah takdir Allah saja. Benar? Kalau masalah agama itu pilihan, terserah saja. Tetapi kalau campur aduk mengurus yang
agama kita oleh yang tidak agama Islam, mungkin itu melampaui batas ya. Silahkan aja bicara dunianya tanpa harus otak-atik gitu. Ini pelajaran dari Allah, betapa sulitnya yang tidak paham itu bisa menjelaskan dengan baik. Kalau orang tidak beriman ke Allah pasti susah menghormati Allah, tidak beriman ke Al-Quran juga susah memuliakan Quran, tidak beriman ke Nabi tidak akan bisa menghormati Nabi seperti seharusnya, dan yang tidak percaya pewaris Nabi itu ulama, bahkan ulama bisa dianggap yang tidak baik ya, dianggap rasis, pengecut dan sebagainya. Oleh karena itu gak akan mengerti lah ya. Kita sholat ngadap kiblat disangka menyembah batu, tidak akan mengerti ya. Oleh karena itu carilah yang mengerti, begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ampuni ya Allah sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani, sekotor apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, dan ampuni maksiat yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Berikan kami kekuatan menjauhi dosa ya Allah. Berikan kekuatan kami menghindari maksiat. Jangan biarkan nafsu membuat kami terjerumus. Jangan biarkan syahwat menjadikan kami berkubang maksiat. Jangan biarkan amarah ya Allah menjadikan kami makhluk zalim. Kuatkan iman kami ya Allah. Indahkan akhlak kami. Berikan kepada kami hati yang yakin padamu, amal yang ikhlas, ibadah yang tulus. Allahumma rzuqnal istiqamah. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kami kepada pemimpin yang dapat membimbing kami mengenalmu, yang dapat membimbing kami dekat denganmu, yang dapat membimbing kami hidup lurus di jalanmu. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menghijab kami darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.